pagi anak-anak sekalian. Marilah kita patuhi anjuran pemerintah untuk belajar di rumah. Sudah siap alat-alat tulisnya? Untuk hari ini kelas 9 kita belajar pelajaran kita bab pertama tentang seni lukis. Adapun materi yang akan saya ajarkan ada beberapa ya. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai pengertian seni lukis. Yang kedua, mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasikan berbagai aliran karya seni lukis. Sub materi pokok bahasan kita berkarya seni lukis. Anak-anak, lihat halaman 3. Seni lukis gaya atau aliran. Tentang pengertian seni lukis. Lihat halaman 4, ada beberapa pengertian seni lukis menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, A. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dan dari menggambar. Yang kedua, yang B, melukis adalah bagaimana mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Yang C, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2-dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Dari beberapa pengertian di atas, ini adalah pengertian seni lukis. Bisa kalian simpulkan sendiri apa itu seni lukis. Kemudian berikutnya lihat halaman 5. Halaman 5, tujuan berkarya seni lukis. Tujuan berkarya seni lukis itu ada 4. Yang pertama, tujuan religius. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Yang ketiga, tujuan ekspresi, dan yang keempat tujuan komersil. Dari keempat tujuan berkarya seni lukis ini memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama, tujuan religius. Tujuan religius berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti agama Hindu, agama Buddha. Kemudian kita lihat beberapa candi yang kita tahu ya. Itu selain merupakan karya seni, memiliki tujuan religius. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berbagai karya seni lukis. Misalnya kita lihat karya seni lukis untuk kritik sosial pada saat pandemik COVID-19 ini, anak-anak yang diwajibkan belajar di rumah, maka banyak sekali dampak negatif dan positif. Ini bisa diekspresikan melalui karya seni. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan rasa emosi atau perasaan. Contoh, kita lihat contoh lukisan yang tujuan ekspresi, karya-karya Basuki, karya-karya Avandi itu banyak kita jumpai dalam karya-karyanya yang menggambarkan emosional perasaan seseorang diekspresikan melalui karya seni. Dan yang terakhir,
tujuan komersil. Orang membuat karya seni adalah untuk menghasilkan uang atau materi. Selain dia mengembangkan karyanya, juga untuk bisa mendapatkan income pendapatannya. Berikutnya kita lihat aliran seni lukis. Aliran seni lukis ada dua. Yang pertama, aliran dengan gaya representatif. Yang kedua, dengan menggunakan aliran gaya non-representatif. Apa itu representatif? Apa itu non-representatif? Kalian baca halaman 6 sampai halaman 9. Aliran representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Contoh lukisan yang bergaya representatif, karya-karya Avandi, karya-karya Basuki Abdullah, karya Raden Saleh, itu menggunakan aliran representatif. Seperti aliran naturalisme. Artinya aliran naturalisme ini melukis dengan menggunakan alam yang ada di sekitar kita. Medianya adalah alam yang ada di sekitar kita. Kemudian ini karya-karya dari Basuki Abdullah. Banyak kita jumpai lukisan pemandangan alam. Itu adalah karya dengan gaya naturalisme. Kemudian realisme itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya, aliran yang memandang ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Maksudnya, aliran realisme ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, keadaan di pasar, keadaan lingkungan yang tidak sehat, kemudian kurang gizi, anak yang kurang gizi, kemudian banyak lagi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ditambahi. Kalau banjir, lingkungan jorok dan sebagainya, itu digambarkan dengan menggunakan aliran realisme. Aliran romantik atau romantisme ini bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang dramatis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatik. Contoh, peperangan di Ponorogo, karya Raden Saleh Bustaman. Itu adalah contoh suatu aliran romantik atau romantisme. Berikutnya aliran ekspresionisme, menggambarkan emosional seseorang, seperti karya Avandi tentang kebakaran hutan dan sebagainya. Potret diri, ya, itu contoh aliran ekspresionisme. Kemudian aliran impresionisme, aliran yang menggambarkan penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Aliran impresionisme ini tokoh yang sangat terkenal adalah Paul Kazani. Berikutnya aliran surrealisme. Aliran surrealisme yaitu aliran seni lukis yang menggambarkan bentuk dan warna seperti di alam mimpi. Jadi dia bersifat keadaan yang penggambarannya daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan pelukis. Contoh aliran surrealisme ini seperti kalau dalam film itu film Spiderman, film Superman, itu termasuk aliran surrealisme atau imajinasi seseorang dalam dunia khayal yang sangat.
Aliran non-representatif adalah aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Atau dengan kata lain, aliran non-representatif bersifat abstrak. Tugas yang harus kalian kerjakan ada 3. Yang pertama, jelaskan pengertian seni lukis. Kedua, tujuan berkarya seni lukis ada 4, jelaskan. Yang ketiga, jelaskan gaya atau aliran seni rupa representatif dan jelaskan gaya atau aliran seni rupa yang termasuk non-representatif. Tugas dikumpul menggunakan email. Selamat siang.